Halo guys, selamat datang di video pembelajaran Pancasila bersama aku, Devana Eka Samutri. Pada video ini, kita akan membahas 3 bab materi. Pertama, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Bab kedua, Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Bab ketiga, hak dan kewajiban warga negara berdasarkan Pancasila. Pada bab pertama, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila menjadi pandangan hidup bangsa karena nilai-nilai yang terkandung dalam Sila Pancasila merupakan hasil dari pengalaman hidup dan sejarah panjang bangsa Indonesia. Hal ini membentuk karakter, etika, perilaku, nilai, dan norma yang menjadi dasar pandangan hidup bangsa. Bab kedua, Pancasila sebagai paradigma pembangunan merupakan nilai-nilai dasar Pancasila yang menjadi pedoman dalam setiap aspek pembangunan di Indonesia, baik secara fisik maupun non-fisik, untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Adapun berbagai bidang yang menyandang Pancasila sebagai paradigma pembangunan, di antara lain: yang pertama, Pancasila sebagai paradigma pembangunan ideologi. Pancasila adalah pandangan hidup bangsa Indonesia. Pembangunan ideologi negara ini dibangun untuk mewujudkan nilai-nilai Pancasila. Pancasila berperan penting dalam mengatasi masalah serta membentuk arah pembangunan sesuai karakter dan identitas negara Indonesia. Yang kedua, Pancasila sebagai paradigma pembangunan politik. Pembangunan di bidang politik di Indonesia menggunakan sistem pemerintahan demokrasi, bukan otoriter. Dalam prinsip ini, hak asasi manusia menjadi dasar, menempatkan warga negara sebagai pelaku politik, bukan hanya objek pasif. Kekuasaan berasal dari rakyat, dijalankan oleh rakyat, dan bertujuan untuk kepentingan rakyat. Pengembangan politik di Indonesia harus berlandaskan atas moral, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, untuk menghasilkan perilaku politik yang santun dan bermoral yang baik. Yang ketiga, Pancasila sebagai paradigma pembangunan ekonomi. Dalam pembangunan ekonomi harus berdasarkan pada moralitas ketuhanan dan kemanusiaan yang bertujuan untuk kemakmuran rakyat, serta terhindar dari persaingan bebas dan monopoli yang dapat berakibat pada penderitaan dan penindasan. Yang keempat, Pancasila sebagai paradigma pembangunan sosial budaya. Berdasarkan Sila Persatuan Indonesia, pembangunan sosial budaya dikembangkan atas dasar penghargaan terhadap budaya yang beragam di Nusantara. Tujuannya untuk menciptakan perasaan persatuan di antara kita sebagai bangsa. Pentingnya mengakui dan menghargai berbagai budaya dan kehidupan sosial sekelompok bangsa untuk mencegah timbulnya kesenjangan, kecemburuan, diskriminasi, dan ketidakadilan sosial. Yang kelima, Pancasila sebagai paradigma pembangunan pertahanan dan keamanan, yang berupa kegigihan suatu bangsa dalam menghadapi ancaman, tantangan, gangguan, baik dari luar dan dalam, yang bersifat mengancam. Bab ketiga, hak dan kewajiban warga negara berdasarkan Pancasila. Apa itu hak warga negara? Hak warga negara merupakan segala sesuatu yang harus didapatkan atau diterima secara penuh oleh masing-masing warga negara. Sedangkan kewajiban warga negara, sesuatu yang harus dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab setelah mendapatkan haknya. Contoh hak dan kewajiban warga negara. Setiap warga negara berhak untuk menerima pendidikan dan pengajaran. Contohnya, seorang siswa yang memiliki kemampuan akademis tinggi tanpa memandang latar belakang sosial atau ekonomi juga memiliki hak yang setara untuk mendapatkan pendidikan tinggi. Dengan adanya program beasiswa dari pemerintah sebagai upaya untuk mengatasi hambatan finansial yang mungkin menghalangi akses ke pendidikan yang lebih tinggi. Setelah menerima pendidikan dan pengajaran, siswa memiliki kewajiban untuk hadir di kelas, mengikuti pembelajaran, dan mengerjakan tugas yang diberikan dengan baik. Contoh kedua, setiap warga negara berhak memeluk dan menjalankan agama yang mereka percayai. Contohnya, seorang karyawan muslim yang memiliki hak untuk mendapatkan waktu dan fasilitas yang memadai untuk melaksanakan sholat di tempat kerjanya.
dan setelah mendapatkan haknya, memiliki kewajiban untuk melaksanakan sholat 5 waktu di tempat kerja tersebut. Contoh yang ketiga, setiap warga negara berhak untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Contohnya, seorang pekerja yang memiliki pekerjaan tetap berhak mendapatkan upah yang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, seperti makanan, tempat tinggal, dan pendidikan bagi dirinya dan keluarganya. Upah yang adil dan memadai menjadi fondasi untuk kehidupan yang layak. Setelah mendapatkan upah yang cukup di tempat kerja, karyawan tersebut memiliki kewajiban untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawab pekerjaannya dengan tepat waktu dan dengan kualitas yang baik. Itulah materi yang bisa kita pelajari hari ini. Sampai ketemu lagi.